Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal, NIM 175114040, Angkutan Umum kelas B, Universitas Islam Indonesia, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Intelligent Transport System. Nah, kita mengenal dulu definisi dari ITS atau kita singkat ITS yang tadi kita sebutkan. Intelligent Transport System atau ITS dalam bahasa Indonesia merupakan transportasi cerdas. Nah, Intelligent Transportasi System adalah integrasi antara sistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi kendaraan dan pengguna jalan. Nah, di sini itu ITS ini itu gabungan antara teknologi zaman sekarang yang dikolaborasikan dengan angkutan umum yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, tujuan dari ITS ini ada 7. Sistem ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat sistem transportasi yang cerdas, sehingga dapat membantu pengguna ataupun pemakai transportasi untuk, yang pertama itu mendapatkan informasi. Dengan penggunaan sistem ITS ini, kita mendapatkan informasi langsung atau dapat dikontrol angkutan umum tersebut. Yang kedua, itu mempermudah transaksi. Nah, transaksinya pun sekarang udah dipermudah. Kita tidak perlu menggunakan uang cash. Itu dapat dilakukan dengan bantuan misal pakai kartu angkutan umum, kemudian misal banking dan lain-lain lah. Dipermudah intinya untuk melakukan transaksi. Kemudian meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi. Jelas, dengan adanya sistem seperti ini, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi. Yang ketiga, mengurangi kemacetan atau antrian. Nah, bisa jadi dengan adanya ITS ini, orang-orang lebih tertarik untuk menggunakan transportasi umum, sehingga masyarakat yang awalnya menggunakan kendaraan pribadi, dengan adanya sistem yang seperti ini, itu tertarik untuk pindah menggunakan sistem angkutan umum. Kemudian selanjutnya meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Jelas juga dengan adanya sistem seperti itu, mengurangi polusi lingkungan. Nah, yang tadi karena kita mengurangi kemacetan atau antrian, otomatis mengurangi polusi lingkungan. Kemudian yang terakhir, mengefisiensikan pengelolaan transportasi. Jelas juga dengan adanya tujuan ITS tersebut. Nah, selanjutnya ada prinsip ITS. Prinsip Intelligent Transportasi System pada dasarnya yaitu melakukan penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi untuk membuat sarana transportasi menjadi, ada 4 prinsipnya ITS itu: lebih informatif, lancar, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Lebih informatif itu seperti yang tadi di tujuan, apapun informasi yang kita mau itu dapat dikontrol lewat server atau lewat komputer. Seperti yang ada di penjelasan definisi prinsip intelijen ini, teknologi maju di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi. Sehingga kita berkolaborasi antara
teknologi zaman sekarang dengan kecanggihan dengan angkutan umum yang ada. Nah, kemudian lebih lancar. Kenapa lebih lancar? Soalnya dalam sistem intelijen transportasi sistem ini, kita lebih enak mengontrolnya, lebih lancar dalam mendapatkan informasi yang ada, kemudian dalam mengontrol pegawai, kemudian dalam melihat trayek, dan lain. Kemudian aman dan nyaman. Aman dan nyaman ini kan dengan adanya sistem yang jelas seperti itu, misal rute yang jelas, biaya yang jelas, keamanan terjaga, maka kan orang merasa nyaman dan nyaman. Kemudian ramah lingkungan, otomatis dengan adanya prinsip seperti ini kan kita bisa mengalokasikan masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk berpindah ke angkutan umum, sehingga kita dapat menggunakan ramah lingkungan. Kemudian fitur ITS itu ada 3. Yang pertama itu Advanced Traveler Information System. Itu panduan bagi pengemudi kendaraan untuk mendapatkan rute jalan yang efektif. Bentuknya berupa GPS. Nah, ini contohnya banyak sekarang dalam kehidupan kita. Misal kita butuh rute dan lain, kan kita udah enak tuh menggunakan internet sekarang untuk mendapatkan rute yang kita inginkan. Kemudian Advanced Traffic Management System digunakan sebagai pemantauan kondisi lalu lintas terkini untuk disebarluaskan kepada pengguna jalan raya berupa kamera CCTV, traffic counter, traffic analyzer, dan sebagainya. Nah, di sini itu kita dapat melihat atau dapat dikontrol melalui CCTV atau alat bantu yang lain untuk melihat kondisi lalu lintas yang ada, agar masyarakat itu lebih mudah untuk mengaksesnya atau mengetahui lalu lintas yang akan dilalui tersebut. Kemudian ada Incident Management System, informasi yang digunakan ketika kondisi darurat seperti kecelakaan lalu lintas dan bencana alam. Nah, informasi ini dapat melalui fitur ITS tersebut. Jadi kita tahu misal jalan yang akan kita lalui itu ada kecelakaan, misal kemudian ada bencana alam, misal ada gempa dan lain-lain, kita dapat informasi dari fitur ITS ini. Nah, fitur ITS yang selanjutnya itu ada e-toll collection system, sistem pembayaran jalan bebas hambatan secara elektronik. Mekanisme e-toll collection system ini dapat menggunakan kartu prabayar yang ditempel tapping ke alat pembaca kartu. Nah, ini sistem kerjanya sama kayak yang ada di tol-tol. Kita tidak perlu menggunakan uang cash untuk membayar, tetapi kita mengisi saldo terlebih dahulu untuk dapat membayar atau transaksi untuk menggunakan tol tersebut. Kemudian assistance for safe driving dipasang di kendaraan sebagai alat bantu bagi pengguna untuk mengemudikan kendaraan dengan aman, bentuk berupa perangkat sensor yang terhubung dengan perangkat komuter. Nah, di sini itu kan sekarang sistemnya udah canggih nih. Untuk pengamanan sebuah kendaraan tersebut, misal kita pasang sensor atau pasang alat untuk melacak kondisi kendaraan tersebut itu berada di mana sih. Misal ingin mengetahui angkutan A. Nah, A itu dilacak menggunakan perangkat komuter. Oh, ternyata angkutan A ini masih berada di sini. Nah, untuk mempermudah itu, makanya dipasang alat bantu. Seperti itu. Kemudian support for public transportation.
Ini diterapkan dalam pendukung kelancaran operasional layanan transportasi umum. Ya, ini pembantulah support for public transportation. Jadi mendukung kelancaran operasional layanan transportasi umum. Nah, kemudian kita ada nih contoh bentuk penerapan ITS di kota Bandung. Yang pertama itu ada angkot transfer. Itu merupakan aplikasi untuk pelacak posisi angkot dari jurusan atau trayek tertentu, mengetahui status jumlah penumpang yang kosong dari angkot tersebut, dan notifikasi jika angkot yang kita inginkan sudah berada di tempat. Angkot transit membantu penumpang angkot untuk mengetahui posisi angkot, mengetahui status jumlah penumpang angkot, serta informasi seputar rute secara cepat dan akurat. Dari penjelasan ini kan cukup jelas nih. Dengan adanya ITS tersebut, dengan adanya teknologi zaman sekarang yang sangat maju, kita itu dapat melacak menggunakan aplikasi yang dapat kita akses secara pribadi. Misal kita mau menggunakan angkot yang ada di kota Bandung, misal jurusan A sampai B, A ke B misal. Nah, kita cukup mengakses aja nih, misal kita mau di halte C nih, halte C. Nah, kita akses dulu nih. Oh, ini udah sampai mana sih angkutan ini? Kita harus OTW dari C ke A atau ke B ini butuh berapa menit lagi sih? Sehingga orang itu tidak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menggunakan transportasi umum ini. Makanya sangat canggih dengan adanya ITS ini, sangat mendukung. Kemudian kita dapat mengetahui juga penumpang yang kosong di angkutan umum atau di angkutan tersebut. Oh, ini udah full nih. Berarti kan kita nggak bisa menggunakan angkutan umum tersebut. Makanya kita harus menunggu angkutan umum yang lainnya dulu. Makanya kita dapat mengakses secara mudah atau secara individu itu udah bisa kita akses untuk mendapatkan informasi yang ada seperti itu. Nah, ini kan ada nih angkot tracer LSKK on Google Play. Nah, ini kan dapat kita akses melalui handphone kita masing-masing secara mudah. Pokoknya kita akses itu. Kemudian, ini masih di kota Bandung juga. Yang kedua, Semut Taksi. Aplikasi Semut Taksi merupakan bagian yang di aplikasi Semut dan BITS. Penelitian ini menambahkan fitur gamifikasi dan media sosial dalam layanan pemesanan taksi. Fitur tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, loyalitas, dan selanjutnya masyarakat akan terus tertarik menggunakan sistem BITS ini dan menggunakan transportasi umum. Jika masyarakat tertarik pada transportasi umum, diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga jumlah kendaraan dapat dikurangi dan pengaturan lalu lintas dapat berjalan lebih baik karena dapat dipastikan bahwa driver di jalan adalah supir profesional. Nah, ini kan dari penjelasan ini juga menyangkut tujuan dan prinsip yang tadi sudah kita bahas di awal. Intinya, kita ini ingin agar masyarakat yang memadati jalan atau yang menggunakan kendaraan pribadi itu tertarik menggunakan angkutan umum agar mengurangi kemacetan, kemudian ramah lingkungan, kemudian polusi sebagainya dan seterusnya. Nah, di Kota Bandung ini juga udah ada penggunaan Semut Taksi ini. Nah, ini gampang juga. Misal kita menginginkan menggunakan taksi, kita dapat mengakses atau kita dapat yang kita inginkan itu datang ke tempat yang kita mau. Misal kita di tempat A, ya udah ntar taksinya itu menghampiri kita ke titik A itu, kemudian kita mau tujuan kemana, misal ke B lagi, ya udah nanti kan disetting melalui handphone kita untuk sampai ke tujuan yang kita mau.
sehingga dipermudah sekarang untuk menggunakan aplikasi atau menggunakan taksi tersebut. Nah, kemudian ada semut sosial APP. Semut sosial diterapkan dalam sistem ITS dalam berbagai subbidang, yaitu Advanced Traveler Informasi System atau ATIS, Sistem Manajemen Lalu Lintas, Sistem Transportasi Umum, dan Pengoperasian Kendaraan Komersial. ATIS mengumpulkan dan memproses informasi dari berbagai sumber, bisa dari observasi, sensor, atau laporan, dan mendistribusikan kepada para pengguna jalan. Nah, ini bisa di-download juga. Kita misal mau ke suatu tempat. Nah, kita dapat diakses nih. Misal ada tulisannya berapa kilo lagi dan sebagainya. Intinya kita dipermudah banget untuk dengan adanya ITS tersebut. Dengan adanya ITS, diharapkan itu masyarakat itu lebih mudah, lebih dipermudah dalam menggunakan akses yang ada di handphone kita untuk kebutuhan kita pribadi, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk tentang ITS tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.